Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau telah memilihku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
aku Tuhan, hamba-Mu. Biar aku menggenapi panggilan-Mu sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih atas panggilan-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami rindu mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan doa-doanya sehubungan hari ulang tahun saya hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya begitu mengasihi hambanya yang penuh kekurangan ini. Hari ini saya bangun kesiangan dan semalam saya lupa cas HP saya. Jadi saya bangun HP mati dan untuk mengecas itu butuh waktu sehingga doa paginya kesiangan. Mohon maaf ya Bapak Ibu dan waktu saya menyanyikan lagu Kau Telah Memilihku, saya nyanyi hampir 10 kali, tapi berhenti-berhenti terus Bapak Ibu. Selalu ada gangguan. Saya tidak mau ganti lagunya karena lagu ini sesuai firman yang akan kita baca, juga sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya percaya ini hadiah dari Tuhan sebagai hadiah ulang tahun saya. Nah, firman Tuhan hari ini bicara panggilan sebagai hamba. Kita baca kitab Yunus pasal 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka
ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaling di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang panggilan Allah untuk memberitakan firman-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, panggilan Allah untuk memberitakan firman-Nya merupakan kesempatan istimewa yang diberikan kepada setiap orang percaya. Namun, ada kalanya motivasi terselubung mewarnai setiap keputusan untuk menjalani panggilan ini. Seperti kita membaca hari ini, Nabi Yunus yang hidup pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II, Kerajaan Utara. Ia mendapat panggilan untuk memberitakan penghukuman atas Niniwe. Berita penghukuman ini tujuannya supaya Niniwe bertobat dari kejahatannya. Kejahatan bangsa Niniwe yang terutama adalah memusuhi bangsa Israel, bangsa Yunus. Maka hal itulah membuat Yunus bersikap antipati terhadap mereka. Yunus berpikir bahwa ia mempunyai pilihan dalam merespon panggilan Tuhan itu. Dia mungkin mengulur-ngulur waktu, menjauhi panggilannya, supaya penduduk Niniwe dimusnahkan Tuhan, dihukum, dan tidak perlu mendengar kabar peringatan supaya bertobat. Sebab bila mereka bertobat, mereka nanti diampuni Tuhan. Yunus berpikir lebih baik bangsa Niniwe dilenyapkan. Oleh sebab itu, dia melarikan diri, naik kapal ke Tarsis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebagai seorang yang menerima tugas untuk memberitakan firman, Nabi Yunus lupa bahwa panggilan Tuhan bukanlah sebuah pilihan. Karena menyatakan kehendak Tuhan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang nabinya. Bagaimanapun upaya Yunus untuk melarikan diri dari kehendak Tuhan, ada saja cara Tuhan yang unik untuk membawa kembali Nabi Yunus kepada tugas yang ia harus terima, yaitu dengan memakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Badai besar menghantam kapal yang dinaiki Yunus, membuat orang-orang di kapal itu membuang undi dan menemukan Yunus sebagai penyebab badai besar itu. Singkat cerita, untuk meredakan badai itu, Yunus harus dilempar ke lautan. Dan atas penentuan Tuhan, seekor ikan besar datang dan menelannya hingga ia harus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu ternyata Yunus tidak mati. Mungkin Yunus berharap mati saja daripada menyelamatkan bangsa Niniwe. Tetapi Tuhanlah yang empunya nyawa kita. Yunus tidak mati. Dia berada di dalam perut ikan itu dan masih hidup. Keadaan yang demikian membuat dia menyadari untuk bertobat kembali kepada panggilannya. Maka dia berdoa seperti yang saya bacakan tadi. Yunus bertobat atas ketidaktaatannya dan dia berjanji, dia bernasar untuk mempersembahkan korban dan mentaati panggilannya. Bapak Ibu, panggilan Tuhan harus dilihat sebagai hak istimewa dan kesempatan luar biasa yang dianugerahkannya kepada kita. Ini bukan pilihan antara kehendak kita atau kehendak Allah. Ini memang adalah kehendak Allah. Dan kita sebagai yang terpilih mesti mentaatinya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, yakni untuk menyatakan maksud dan rencananya atas manusia, maka kita harus menerima panggilan itu sebagai sebuah kehormatan yang diberikannya. Sekali lagi, ini bukan pilihan, ini kewajiban. Dan bila Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang memperlengkapi kita. Jangan pernah berpikir untuk lari dari tanggung jawab itu, sebab dia akan mengejar kita dan tangannya yang kuat akan mengarahkan dan menuntun kita untuk menjalaninya. Mungkin kita berpikir Yunus